Assalamualaikum subscriberku. Sudah beberapa hari ini saya tidak upload video karena lupa. Selama tanggal 29 Januari 2025 masih mencoba untuk konsisten upload tiap hari, tapi sepertinya sudah gagal beberapa hari. Saya akan tetap lanjutkan sampai di akhir Desember 2025. Kita lihat seberapa mampu saya bikin video setahun full. Beberapa hari yang lalu saya tidak bikin video karena ya tidak ingat dan tidak menjadi prioritas. Sekarang saya berada di Cafe Calandra di Puncak Bogor dan saya akan merekam cerita dari tanggal terakhir upload itu kalau nggak salah tanggal 24 yang pulang dari Subang, syuting Subang. Oke. Tanggal 25 Januarinya saya photoshoot untuk keperluan poster film Ghost Soccer itu di Sunter. Di situ beberapa pemain datang dan ya semacam photoshoot, ya udah photoshoot aja. Selesai dari itu saya membuat poster showcase saya yang berjudul Darin dan Cerita Bulan Puasa. Itu showcase storytelling, bukan stand up. Jadi untuk kawan-kawan yang nonton, pertama jangan berekspektasi ini seperti stand up komedi. Walaupun nanti saya bercerita seperti berstand up, yaitu kayak udah naluri aja gitu. Tapi intinya beda karena storytelling dan stand up dua hal yang berbeda. Nantilah saya bikin video khusus untuk pembahasan ini. Tapi hari ini saya bahas dulu tanggal 25 itu bikin poster Darin dan Cerita Bulan Puasa, dan itu showcase storytelling berbahasa Minang. Jadi untuk kawan-kawan yang tidak mengerti bahasa Minang sebaiknya tidak usah nonton, sebaiknya. Tapi kalau pengen ngasih uang dan pengen melihat euforianya, ya silahkan. Dan saya yakin Anda tidak akan mengerti apapun yang saya ceritakan, kayaknya ya. Tanggal 26 saya apa ini? Kayaknya istirahat di rumah aja, tidak terlalu gimana-gimana. Ya masih ya rutinitas biasa lah, istirahat, tidur, main sama anak. Saya lupa tanggal 26 ngapain aja. Ya anggaplah begitu aja ya. Oh, prepare mau berangkat ke Villa Calandra karena tanggal 27 pagi, bentar, 28. Oh, tanggal 26 anak stand up Padang, Wahyu, Fahri, Ikram sama Arya itu datang ke kantor Tua Kreasi. Dan ya nongkrong, main-main, makan durian karena saya beli durian. Dan ada satu rencana besar kayaknya ya di bulan puasa atau setelah Lebaran, saya kurang tahu deh. Intinya ada rencana besar dari anak-anak Sena Padang di bulan itu, dan Bang Pras, lebih tepatnya rencana besar Bang Pras dan kawan-kawan lainnya. Apakah itu? Sepertinya Anda sudah tahu ya. Seperti biasa, planning membuat pecah parik lagi. Tapi itu masih sekedar obrolan, belum sampai tahap penulisan dan rencana dan lain. Jadi ya sudahlah. Tanggal 26 malam prepare untuk ke Villa Calandra. Tanggal 27-nya saya berangkat jam 9 dari Depok. Dengan feeling tidak akan dapat macet karena one way kan. One way ke atas ngejar itu. Sudah, berangkatlah kami jam 9. Jam 9 berangkat, sampai di lokasi di area ini namanya Cisarua. Sampai lokasi Cisarua itu jam 12 kurang 15 lah, hampir jam 12. Tapi saya tidak langsung menuju ke villanya karena dalam perjalanan saya juga diarahkan Google Map ke jalur alternatif, jadi cukup macet
cukup macet tapi masih jalan lah ya, bukan macet yang berhenti. Nah ini di sini nanti akan saya ceritakan bagaimana prosesnya saya dari Depok sampai ke villa ini total 8 jam. Berangkat jam 9, sampai ke villa ini bukan ke villa, kita main dulu karena villa kan baru bisa masuk itu jam 3. Jam 2 kita ke cafe Humaira dulu, dekat dari villa ini. Dan katanya cafe itu viral banget di puncak. Datang ke sana ngantrinya banyak banget, banyak manusia ke sana. Karena sudah berada di sana ya sudah, mampir dulu aja, ngopi, menunggu sampai jam 2 jam 2 kurang. Jam 2 kurang 10 karena dari cafe Humaira menuju villa ini durasinya cuma 10 menit. Jadi tergolong dekat lah ya. Di sini gongnya. Waktu turun dari cafe Humaira dengan Google Map arahnya cuma 10 menit, ternyata baru jalan 2-3 menit sudah macet parah. Saya terhenti lebih tepatnya, tidak bisa jalan. Itu total ada 2 jam. Saya menunggu sama anak istri saya, sama mama saya dan juga adik saya, satu mobil lengkap. Kita menunggu 2 jam. Tidak bergerak sama sekali, padahal di map cuma 10 menit. Sorry, bukan 10 menit. 10 menit itu jalan kaki. Nah, nanti di mobil lebih cepat kan ya. Akhirnya saya bilang ke istri saya untuk jalan kaki aja 10 menit menuju villa daripada ini ditungguin gitu. Nanti gampang lah biar saya yang ngarahin macet ini kemana biar bisa cepat langsung ke villa. Ternyata jalurnya cuma 1 kawan-kawan. Jadi saya suruh istri saya duluan, anak istri, mama dan adik duluan ke villa. Mereka udah sampai villa, berarti udah jalan sekitar 10 menit. Dan saya baru bergerak 3 meter dari posisi berhenti. Berhenti lagi, nunggu lagi. Kalau nggak salah dari jam 2 sampai jam berapa itu? Jam 5:30, 6 saya berada di persimpangan belokan menuju villa ini. Yang mana itu sangat dekat sekali. 300 meter. Jadi ada belokan ke kanan, terus lurus. Harusnya belok kanan, itu cuma 300 meter udah sampai langsung ke villa ini. Tapi ditutup sama warlock, sudah macet sekali. Saya sempat cekcok juga sama warlock, saya bilang, villa saya di sana, ini cuma 300 meter lagi udah nyampe ini pak gitu. Oh nggak boleh gitu. Harus putar gitu. Pak tolong lah pak, masa saya mutar jauh lagi ini ke sana gitu. Gak bisa, ini udah ditutup. Wah, agak cekcok lah kan. Hampir saya uppercut abangnya. Cuman karena mereka ber-12 jadi saya menyerah saja. Saya tidak berani. Dengan keadaan kesal, sangat dekat 200, masih kesal sebenarnya saya ya. Maksudnya ya udah biarin aja saya masuk gitu. Walaupun memang macet, ya udah masuk, seret, udah masuk, udah aman. Saya akan ngikutin macet itu sampai ke villa saya. Tidak boleh diomelin sama warlock. Akhirnya ya sudah, saya kalah tapi masih kesal. Akhirnya saya ikuti jalur macet dan panjang sekali macetnya. Jadi saya kayak misalnya ini adalah ini titiknya, harusnya saya ke sini. Oke, dari sini ke sini 200 meter. Akhirnya karena di sini macet, di sini juga macet, saya harus ngikutin jalur kayak gini nih. Bam, putar. Yang mana ternyata juga macet parah. Ya Allah, dari sini yang harusnya ke sini dekat, akhirnya lewat jalur ini macet. Agak lega, macet lagi sampai ke sini juga macet. Saya nunggu di jalan. Saya sampai bisa berhentiin mobil, tunggu dulu, beli rokok ke warung, ngerokok dulu. Diam ngerokok dulu, habis baru jalan, udah berhenti lagi, rokok lagi.
kondisi lapar. Jadi apapun cemilan di sana saya beli. Cireng apa tuh, telur dadar, telur gulung. Karena sudah lapar. Sampai jam 7 malam, berarti jam 2 sampai jam 7, istri saya jalan kaki dari villa karena mereka semua sudah masak. Tetangga berisik sekali, biasa anak-anak nongkrong ke villa kan suka berisik. Sampai mana tadi? Sampai masak. Hari mulai hujan, jadi volumenya saya harus keraskan lagi. Liburan kali ini banyak cerita lucu. Istri saya sudah masak di villa dan dia berjalan kaki menuju tempat saya berhenti, tempat saya macet untuk ngasih saya makan. Karena sudah lapar sekali, akhirnya saya makan di mobil. Istri saya bawa. Habis itu kalau nggak salah sampai di villa itu jam 8. Dari jam 2 ya, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, 6 jam. Jaraknya cuma 1,5 km dari Cafe Humaira. Harus 6 jam. Berarti total dari Depok 6 jam tambah 2 jam, 9, 10, 11, 3 jam, 13. Berapa tuh? 8 jam, 9 jam dari Depok menuju villa. Sungguh perjalanan yang banyak cerita, tapi terobati dengan kondisi villa yang sangat nyaman. Cuman permasalahan baru paling cuman di sini kondisinya hujan. Jadi saya dan anak saya hanya bisa berenang 1 kali. Saya nginap di sini 2 hari. Jadi ya cuma bisa berenang sekali karena kondisi hujan. Sekarang pun hujan, kondisi dingin sekali, kabut. Tapi ya kayaknya saya akan kembali lagi ke sini karena udah temenan juga sama ownernya. Kemarin malam datang bawa makanan. Ya sambil ngobrol lah di sini, sambil ngobrol-ngobrol soal villa dan gimana saya bisa dapat villa ini. Saya dapat villa ini karena rekomendasi dari Fajar Nugra. Karena waktu itu syuting di Subang, saya berencana ngajak istri keluarga staycation. Awalnya di Subang, cuma karena terlalu jauh, rencananya di Bogor aja. Mintalah rekomendasi sama Fajar Nugra, direkomendasiin ini karena yang punya temennya. Setelah itu ya komunikasi langsung sama abangnya. Dan saya dapat free 1 hari ya. Sebenarnya saya ya memang planningnya 2 hari, cuman dikasih 1 hari free. Tapi ya barter konten lah, ya aman lah itulah, demi keluarga apalah indah ya kan. Ya begitulah kira-kira ceritanya. Dan dari semalam sampai hari ini masih kabut karena di puncak dingin, tidak mungkin bisa berenang. Anak saya dari tadi minta berenang, tidak saya bolehkan karena sudah pasti akan sakit. Saya saja tidak kuat untuk berenang. Jadi lebih baik kita berkumpul saja di dalam rumah. Sekarang kondisinya saya terjebak di luar, hujan, tidak ada payung. Saya harus nunggu hujan agak reda baru bisa kembali ke dalam villa. Dan video ini cuma tinggal 1 menit lagi. Dari sini saya belajar, saya tidak akan liburan ke Bogor dalam kondisi long weekend. Tidak, karena semua populasi manusia ternyata berada di puncak Bogor. Semua orang macet parah. Ini akan menjadi pengalaman pertama dan terakhir saya macet-macetan di Bogor. Saya tidak akan mau lagi liburan di hari libur, tepatnya di Bogor. Tapi kalau misalnya, untungnya ya saya tuh bukan bekerja office hour, jadi Senin sampai Kamis kadang bisa libur tanpa harus menunggu weekend. Jadi mungkin itu kesempatan peluang yang bisa saya manfaatkan kalau untuk liburan. Dan kayaknya saya akan kembali ke sini. Kayaknya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.